Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya ada dua hal yang senantiasa kita harapkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama, kita mengharapkan hidup dalam kesenangan, dan kita juga berharap hidup dalam ketenangan. Kesenangan dan ketenangan ini adalah dua hal yang sangat berbeda secara mendasar. Kalau senang itu bisa kita peroleh melalui hal-hal yang di luar dari diri kita. Loyanata sanangi, loyoeta sanangi, terima THR sanangi, asalkan loyoeta, kecuali yang mau. Jadi kesenangan ini bisa kita peroleh dari mana saja di luar dari kita. Tetapi sebaliknya, ketenangan hanya bisa kita peroleh dari dalam diri kita. Dan ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sehingga sebagai seorang muslim adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk berusaha mendapatkan ketenangan ini. Karena seseorang yang mendapatkan ketenangan pasti senang. Sebaliknya, orang yang senang belum tentu dia merasakan ketenangan. Dalam rangka mendapatkan semua hal ini, tiada lain kecuali kita harus dekat kepada Allah dengan jalan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebab munculnya was-was, rasa takut, dan berbagai macam kecemasan itu biasanya dilatar belakangi karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Yang lain yang perlu kita miliki agar kita merasakan ketenangan adalah dengan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita setelah kita berusaha, berikhtiar, dan berdoa kepadanya. Keputusan akhirnya kita tawakal kepada Allah. Dan Rasulullah mengingatkan kita dari Jabir bin Abdullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathati ayyam qabla mauti. Saya mendengar Nabi sebelum 3 hari beliau wafat. Apa kata Rasulullah? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam kondisi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa husnuzon ini adalah sebuah hal yang harus dan wajib kita miliki sebelum kita berpulang ke rahmatullah. Lalu apa itu husnuzon? Ulama kita menjelaskan husnuzon adalah tawakkul jamil min Allah. Selalu memandang indah, selalu memandang baik apapun itu keputusan Allah yang diberikan terhadap dirinya. Jadi kalau ada keputusan-keputusan Allah pada diri kita yang menurut kita tidak baik, tetapi setelah kita berikhtiar dan berdoa, pasti
itu yang terbaik. Karena Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-Nya. Hanya persoalannya, husnuzon ini tidak akan dimiliki kecuali orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya, kalau saya kenal Pak Teguh, saya tahu bagaimana sifat beliau. Ketika saya punya masalah, saya tahu bagaimana beliau akan membantu saya. Demikian halnya ketika kita dekat kepada Allah, mengetahui bahwa Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim, maka apapun keputusan dari Allah pasti kita yakini itulah yang terbaik. Pertanyaannya yang mendasar bagi kita sekalian dan saya pribadi, bahwa kadang-kadang kita ini tidak memahami itu dengan baik. Ada keputusan dari Allah, kita selalu berpikir, kenapa Allah tidak memberikan apa yang saya inginkan? Padahal Allah Maha tahu apa yang kita izinkan sesuai dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang relevan dengan ini dalam surah Al-Baqarah ketika Allah berfirman, kutiba alaikumul qisasu wa huwa kurhun lakum, diwajibkan bagi kalian berperang, tapi perang itu tidak baik menurut kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi sesuatu yang buruk menurut kalian itu sesungguhnya baik bagimu. Wa asa tuhibbu wa huwa syarrun lakum, wa huwa syai'an wa huwa syarrun lakum, dan boleh jadi sesuatu yang baik menurutmu tetapi sesungguhnya itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cukuplah bagi kita sekalian untuk memahami bahwa apapun yang terjadi pada diri kita sampai hari ini, yang menimpa kita dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam musibah, kita yakini bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus betul-betul kita husnuzon kepadanya. Mudah-mudahan kultumnya singkat ini bisa menjadi bahan renungan, bukan hanya untuk Bapak Ibu sekalian, juga bahkan kepada pribadi saya, untuk senantiasa memahami bahwa kita ini ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum